Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini telah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Tema yang akan kita bahas tentang penetapan awal Ramadan. Sebelum kita akan membahas bagaimana cara menentukan awal dan akhir Ramadan, marilah kita simak ada semacam film pendidikan atau film edukasi yang memberikan gambaran bagaimana bisa perbedaan antara ishak dan ru'yat. Oleh karenanya saya minta izin kepada Bapak untuk kita putar, dan insya Allah ini akan ada pengalaman, ada ilmu buat kita semuanya. Walaupun ini semua film anak-anak, tetapi memberikan gambaran pendidikan yang luar biasa. Sehingga bisa ditentukan dengan pasti letak dan tinggi bulan. Jadi tidak perlu lagi melihat bulan sabit karena telah dapat dibuat penanggalannya secara baik. Perbedaan cara
menentukan awal bulan sunnah yang membuat awal puasa berbeda pula. Tetapi kalian harus saling memahami. Jangan hal ini terlalu dibesar-besarkan sehingga menimbulkan pertengkaran. Ibu, tolong jelaskan penentuan dengan cara bisa. Nadia masih belum mengerti, Bu. Bagaimana ya cara menjelaskannya? Begini saja, ada cara lain. Dapat Islam yang memakai jam untuk menentukan waktu sholat. Dan para ahli telah membuat jadwal sholat untuk suatu wilayah tertentu. Jadi, kita tidak harus melihat posisi bayangan dan matahari lagi kalau mau sholat. Kira-kira begitulah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau begitu, maafkan maafkan aku dong. Iya, sama-sama. Kita saling memaafkan ya. Maafkan juga Mbak Fatimah ya, Bu. Karena dia sudah minta maaf. Karena dia sudah berkata tadi pada dulu. Bisa lihat gambaran itu. Kalau kita mengkaji tema kita sekarang penetapan awal dan akhir Ramadan, tentunya masing-masing berbeda cara menentukannya. Boleh jadi nanti ada yang puasanya lebih awal dari Bapak. Seperti tadi film yang tadi kita saksikan, umumnya anak-anak lagi berpuasa kan? Tapi ada yang tidak berpuasa. Apa sebabnya? Oh ternyata dari segi caranya berpendapatnya itu berbeda. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita akan membahas lebih jelas bagaimana cara penetapan awal dan akhir Ramadan, saya memperkenalkan diri dulu. Karena orang yang kenal maka tidak sayang saya. Baik, nama saya Muhammad Zain. Saya aslinya dari Bekasi. Lahir saya tahun 78, kemudian saya kuliah di IAIN Jakarta, lulusnya 2001, kemudian di Darussunnah, Pak Mustafa Yakub, kemudian S2, S3 di IAIN Jakarta, konsentrasi ekonomi Islam. Aktivitas yang telah saya lakukan diantaranya ada beberapa buku yang sudah dicetak, yaitu di atas pertama zakat dan wirausaha, kemudian menjadi portal of teknologi zakat, dan sebentar lagi insya Allah akan dicetak oleh Kementerian Agama, yaitu buku tentang panduan zakat praktik, dan satu lagi penyuluhan zakat bagi para penyuluh. Nah kemudian saya juga aktif tahun 2011 di Bank Dunia dalam hal di Islamic Economic. Kemudian ada beberapa stasiun TV yang masih lokal dan harus berbayar, diantaranya MNC Muslim Belajar Islam yang insya Allah akan ditayangkan pada bulan Ramadan. Ada beberapa episode yang telah direkam. Kemudian beberapa radio, baik itu di KFM, kemudian dari Suara Inflasi, dan saya juga sebagai konsultan syariah yang saya di IMJ Kebetulan, kemudian pengasuh rubrik zakat di majalah Seri, yaitu majalah ekonomi Islam, kemudian di situs era muslim.com, yaitu dalam hal konsultasi zakat, kemudian juga di website Kota Kumpalan. Selain itu juga saya aktif sebagai salah seorang dosen baik di dua tinggi negeri maupun di swasta. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang penetapan awal Ramadan atau akhir Ramadan, maka kita akan ingat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya dalam surah Al-Imran ayat 190. Di antaranya apa? Itu ada perbedaan malam dan siang. Malam dan siang ini tentunya dalam perhitungan berbeda nggak caranya. Kalau malam
maka perhitungannya berasal dari peredaran bulan. Tapi kalau siang, biasanya berdasarkan perhitungan matahari. Yang dikategorikan kalau kita lihat dalam kalender, ada namanya kalender Masehi, ada kalender Islam, yaitu yang berangkat dari perhitungan adanya peredaran bulan. Sebagaimana Allah pun telah tegaskan dalam firman yang lainnya, Falikul Isbah. Allah lah yang menyingsingkan pagi. Wa ja'ala laila, pagi jadi siang, siang jadi malam. Untuk apa semuanya? Lain Allah tegaskan wa ja'ala samsa wal qamar. Allah telah menciptakan matahari. Allah telah ciptakan bulan. Untuk apa? Husbana, sebagai perhitungan. Ternyata sampai detik ini perhitungan itu telah dibuktikan. Kalau orang menghitung kalender Masehi, maka perhitungan berdasarkan peredaran matahari. Tapi kalau perhitungan bulan, maka dihitung adalah untuk perhitungan tahun baru Islam. Saudara yang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk banyak ayat Al-Qur'an yang telah menjelaskan bagaimana perhitungan-perhitungan yang dikembangkan. Bahkan di Indonesia ada perhitungan kejawen, ya. Ada istilah kuliwon, apalagi lebih. Ya. Nah, itu kan ada perhitungan-perhitungan yang ada. Tapi umumnya kita mengenal yang kategorikan tadi dasar perhitungan dalam kalender, yaitu ada yang berdasarkan peredaran matahari, dilawati yaitu kategori adalah Masehi. Ada juga yang berdasarkan bulan. Peredaran bulan yaitu berdasarkan yang kategori Hijriah atau tahun baru Islam. Kalau sekarang untuk tahun baru tanggal tahun berapa nih Pak? Berapa? 1400 berapa Bu? Oh 30 sekian. Nah kalau Masehi tahun berapa nih Pak? 2012 tak hafal benar ya? Tapi kalau dari Islam ditanya bagaimana Pak? Lupa. Kayak lagu kuburan, lupa lagi ya. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di tahun 1433 Hijriah. Nah, apalagi sekarang pertanyaannya, kira-kira bulan puasa mulainya kapan nih Pak? Nah, Ramadan itu yang betul. Penetapan bulan Ramadan itu bervariasi, berbeda-beda, tergantung siapa yang menggunakannya. Muhammadiyah berbeda dengan NU. Berbeda. NU berbeda tidak dengan Hizbut Tahrir. Itu berbeda. Hizbut Tahrir berbeda tidak dengan An-Nadir yang di mana itu di Goa, Sulawesi, ya. Berbeda tidak? Bahkan di Padang itu ada tarekat apa namanya? Tarekat Naksabandia. Berbeda caranya. Berbeda caranya. Kita ingin melihat bagaimana sebetulnya yang bisa menyebabkan perbedaan. Padahal kalau kita lihat umat Islam ini sering berbeda ini. Dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan. Ada yang puasanya belakangan, lebarannya dulu, ada nggak? Ada itu, ada itu. Ada juga yang nggak puasa tapi lebaran. Nah ini semuanya tadi kalau dari film tadi dijelaskan kan, ada yang menggunakan ruqyah, ada yang menggunakan hisab. Ruqyah itu bagaimana? Ruqyah itu melihat dengan mata telanjang, mata atau dengan membantu teknologi dengan adanya teleskop. Kalau hisab berarti apa? Perhitungan berdasarkan peredaran matahari, berdasarkan ilmu astronomi atau ilmu falak. Kalau ada pertanyaan boleh jadi di antara kita, apakah dapat menunjukkan ketidakkompakan dalam ibadah saum dan Idul Fitri? Tentunya, Bapak-bapak, yang oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini memang tergantung dari pemahaman. Teksnya sama. Tapi kadang-kadang yang dipahami berbeda. Kalau melihat ayat Al-Quran, bagaimana cara menentukan awal Ramadan, bisa kita cek di dalam surah kedua. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan,
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Yang artinya apa? Barang siapa syahidah, menyaksikan, melihat ada tanda-tanda bulan baru, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Bagi teman-teman NU, itu memaknainya berarti apa? Menyaksikan itu dengan mata telanjang atau melalui teleskop. Kalau dilihat, maka ditentukanlah, oh ternyata sudah masuk bulan Ramadan. Kalau kita lihat ada bulan kan, ya, ada bulan purnama yang sebelumnya yang sabit, ya. Awalnya kecil, tidak kelihatan, lama-lama kelihatan di tengah, kalau full nanti bulan purnama, ya. Kesana lagi tanggal 16, 17 mulai kecil yang lama-kelamaan akhirnya tidak tampak. Kalau tidak tampak, itu sudah dipastikan bahwa itu akhir bulan. Kalau awal bulan, itu ada cahaya yang muncul. Seperti halnya tadi dalam film yang anak-anak tadi ya. Biasanya kan ibu nggak pernah lihat anak-anak yang berpendidikan itu bagus sekali. Memberikan gambaran buat kita semuanya. Bahkan boleh jadi ada kalau kita lihat. Karena terjadi perbedaan pemahaman. Kalau tadi NU menyatakan syahidah itu berarti apa? Dengan melalui ruqyah. Kalau Muhammadiyah versi syahidah itu apa? Yaitu tidak hanya dengan menyaksikan dengan mata, cukup dengan teknologi yang ada, dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang dikatakan pakai metode apa tadi kan? Hisab, perhitungan melalui peredaran matahari, peredaran bulan. Ini yang bisa. Nah kalau ada juga yang melihat melalui pasang surut tapi nggak tahu dalilnya dari mana ini. Pokoknya kalau ada pasang surut lihat itu, wah ini berarti udah masuk bulan Islam, gitu kan? Ini saya nggak tahu dalil dari mana. Tapi yang jelas setidak-tidaknya pemerintah, bagaimana kalau pemerintah itu tinggal melihat menggunakan ruqyah dan hisab. Hisab itu untuk membantu untuk melihat nanti apakah sudah masuk bulan atau tidak. Meskipun demikian, kadang-kadang memang yang terjadi persoalan adalah secara psikologis itu banyak yang tidak nyaman dalam kebersamaan beribadah. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang lebaran duluan, yang puasa duluan, nggak enak kan? Sama tetangga yang lainnya. Kayak tadi itu, film tadi, Franklin tadi. Yang tadi puasa, yang takut kita minum. Nah, ternyata nggak tahu kan ada perbedaan. Sama juga boleh jadi saat kita Idul Fitri. Tetangga kita ada yang sudah duluan, kita belum. Mau salaman juga nggak enak kan? Wah ini kadang-kadang menjaga juga secara psikologis itu ada tidak ini. Apa susahnya tadi? Salahin dalam memahami teks Al-Quran dan hadis itu yang berbeda. Kalau tadi memahami ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 145, bahkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, terjemahannya sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda, sumu berpuasalah kalian li ru'yatihi karena melihat adanya bulan atau hilal. Ada bulan baru, ada cahayanya, maka dikategorikan sudah masuk, kita suruh berpuasa. Wa'afiru dan suruh kita berlebaran. Karena kenapa? Lihat ruqyah juga. Nah, sama halnya tadi, pemahaman teks hadis tersebut itu dipahami ada yang bersifat tekstual, ada yang kontekstual. Kalau yang tekstual bagaimana? Yang saya tadi yang diterapkan oleh NU Nahdlatul Ulama, maka terjemahan ruqyah itu dengan mata telanjang sudah kelihatan. Sudah masuk bulan atau melalui teleskop sudah kelihatan. Tapi kalau yang Muhammadiyah tentu bagaimana? Nah dia menyatakan dengan menggunakan teknologi ilmu pengetahuan. Dengan adanya apa Pak? Ilmu hisab, melalui ilmu falak atau ilmu astronomi. Inilah yang menjadi penyebab perbedaan. Yaitu perbedaan metode penetapan awal dan akhir Ramadan. Dengan melalui ruqyah. Yaitu melihat bulan baru. Bukan ruqyah Pak ya.
Kalau ruqyah orang masang setan, ya. Ini beda. Ruqyah itu melihat. Kalau ruqyah, kan terjemahan hampir mirip jangan-jangan. Yang kedua yaitu hisab, perhitungan berdasarkan astronomi. Nah ini ada pasang surut, yang pengamatannya pasang surut. Tapi saya tidak melihat. Pada masa Rasulullah melihat bahwa penetapan awal Ramadan itu melalui pasang surut tidak ada dalam sejarah dan riwayat. Ternyata ada sebuah riwayat yang menjelaskan pernah suatu ketika para sahabat dalam menentukan apakah sudah masuk awal Ramadan atau tidak, maka sahabat sedang kumpul-kumpul tanggal 29. Kalau Ramadan berarti 29 Sya'ban. Pas kumpul-kumpul, ada sahabat yang namanya Anas bin Malik, ada Ibnu Abbas berkumpul. Rupanya sahabat Anas bin Malik ini sudah tua. Penglihatannya sudah mulai menurun jauh. Karena gelap, apalagi pada masa itu, lampu penerangan tidak seperti sekarang, Pak ya. Tidak ada lampu, kan. Nah, rupanya sedang kumpul-kumpul di lapangan. Sahabat Anas menyatakan, kita sudah masuk ini, bulan Ramadan. Apa buktinya? Itu saya melihat ada cahaya di atas rambutnya. Sahabat-sahabat. Ternyata, Ibnu Abbas itu karena dia lebih muda melihat mana dia nggak ada. Ternyata pas dilihat, oh ternyata salah seorang sahabat rambutnya ada yang putih, jadi menyerupai kayak belang sabit. Nah, akhirnya silakan coba dirapikan rambutnya. Pas dirapikan, oh belum masuk bulan Ramadan. Itu artinya apa? Tradisi menentukan awal Ramadan pada masa Rasulullah, pada masa sahabat biasa dengan menggunakan ruqyah. Nah kalau sekarang bagaimana? Baik itu Muhammadiyah versi, maka menggunakan metode hisab karena berdasarkan teknologi yang ada. Bahkan ada juga yang menjelaskan perbedaan kriteria pada setiap metode itu berbeda juga, saudara yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dikategorikan ruqyah lokal, ada yang kategori ruqyah global. Kalau disebut tahrim itu ruqyah global. Kalau Arab Saudi itu sudah masuk lebaran, maka Indonesia harus lebaran. Karena terjemahan dia apa? Sumu biru'yatihi wa afilu biru'yatihi. Karena kenapa tadi? Oh ada yang melihat di Arab Saudi, maka bagi teman-teman di Tahrim, maka sudah masuk lebaran. Nah kalau ruqyah lokal, bahwa ruqyah itu perbedaan orang melihat sudah masuk bulan baru atau tidak, itu kan tergantung lokalnya. Menjadi berbeda antara Malaysia dengan Indonesia. Nah ini yang dijelaskan itu ada perbedaan-perbedaan. Satu kampung Jakarta dengan kampung yang lainnya, misalkan provinsi lainnya dengan Papua boleh jadi berbeda. Di Papua tidak melihat, tetapi di sini melihat. Nah ada juga versi pemerintah, yaitu IMKAN, yaitu memberikan gambaran. Kalau secara umum orang melihat, maka ditetapkan maka sudah masuk tahun baru atau bulan baru. Terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga hisab. Hisab itu sebelum terbenam matahari. Yaitu qobla dulu, ada yang istimewa qobla fajar. Sebelum fajar. Nah umumnya Bapak-Bapak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang dan penentuan awal Ramadan, akhir Ramadan, maka sering menyebabkan egoisme dalam kelembagaan dan politik. Ya Pak, betul ya? Wah ini sering menyebabkan egoisme, tidak merasa saling menghargai. Karena memang berbeda pendapat itu dari awal. Yang zaman dulu memang seperti itu, ada perbedaan-perbedaan yang dikembangkan. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi telah kita singgung. Dalil yang digunakan oleh para tokoh-tokoh ulama terutama Indonesia itu sama, dalilnya sama. Tapi berbeda dalam mengambil keputusan, Pak. Yaitu berbeda. Dalilnya sama. Surah Al-Baqarah 85. Yaitu paman syahidah itu musyahrah faliyasum. Orang kalau sudah
Barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan di tempat tinggalnya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Demikian halnya, ada juga yang bertanya, apa itu arti hilal? Yaitu, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal bulan tadi. Qul hiya mawaqit. Katakanlah hilal itu bulan tadi adalah tanda waktu bagi manusia dan untuk melaksanakan haji. Artinya apa Bapak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam kalender Islam ini penentuan tanggal itu berdasarkan bulan, maka bisa ketahuan. Oh, ternyata sudah berganti bulan dari Muharram ke Syawal dan sampai seterusnya dari Ramadan ke Syawal, gitu ya. Iya, ada perbedaan. Bahkan untuk melaksanakan haji pun bisa tetapkan tanggal berapa untuk melaksanakan ibadah haji. Hukumnya tanggal berapa? Itu untuk penentuan yang dikembangkan. Saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu dikembangkan, ternyata metode hisab dengan ruqyah itu berbeda. Yang menggunakan ruqyah umumnya menyatakan saat tanggal 29 Sya'ban tiba-tiba cuacanya tidak baik, mendung, hujan. Kira-kira kelihatan bulan nggak kalau begitu? Ya kelihatan. Saat tidak kelihatan, Rasulullah mengajarkan bahkan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka suruh genapkan bulan itu. Yang awalnya 29 Sya'ban 29 hari, karena tidak kelihatan maka genapkan ini berapa? Jadi 30 hari. Fa'in gumma alaikum, jika tidak tampak, jika mendung cuacanya, tidak bagus. Kemudian apa? Pasti mu'idah, kita sempurnakan bilangannya. Salafi, yaitu bulan Sya'ban jadi 30 hari. Termasuk harinya dalam bulan Ramadan. Saat melihat hilal, ternyata cuacanya tanggal 29 Ramadan itu nggak baik, hujan, mendung. Tidak tampak, maka digenapkan. Bukan lagi tanggal 29 dalam Ramadan 29 hari, tapi tanggal 30. Ini dalam penetapan yang dikembangkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyatakan, as-sawmu liru'yatil hilal. Orang yang berpuasa itu karena melihat hilal, apakah tampak atau tidak tampak. Saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawul. Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian beridul fitri hingga kalian melihatnya. Fenomena di Indonesia sebagaimana telah saya jelaskan tadi, ada yang berdasarkan versi pemerintah, ada yang berdasarkan ormas-ormas. Kalau Muhammadiyah versi sudah setuju di Ramadan ini. Tanggal berapa? Bagi ikhwan yang akhwatnya itu. Itu saya dapat informasi tanggal 20 Juli ya. Ini sekarang tanggal berapa ini Pak? Tanggal 18. Tanggal 20 Juli itu udah masuk Ramadan. Tapi pemerintah menentukan nanti pas tanggal 29 Sya'ban atau 28 Sya'ban dilihat dulu apakah sudah kelihatan hilalnya atau belum. Kalau kelihatan maka apakah tanggal 19, apakah tanggal 20 atau tanggal 21. Ini kita belum tahu. Tinggal nunggu pengumuman dari pemerintah. Saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua umat Islam hanya mengenal sistem ru'yah sebagai dasar penentuan awal bulan Komariah. Khususnya Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian kenapa ada yang menetapkan ilmu besar? Masuk dalam kalangan Islam pada abad 8 Masehi, di mana dinasti Abbasiyah, maka mulai berkembang untuk menggunakan hisab bagi penentuan awal bulan Komariah. Dan ini sampai sekarang akhirnya dipergunakan. Saudara yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata inilah model yang dikembangkan. Ini dalil dari teman-teman yang di tafsir yang ruqyah global metode syar'inya. Yaitu mengamati munculnya bulan baru karena masuk bulan Ramadan atau bulan Syawal, karena satu ruqyah untuk seluruh dunia tanpa mempertimbangkan perbedaan matlak tempat terbenamnya matahari dan seterusnya. Ya ini dasar tadi. Ketika Arab Saudi misalkan Lebaran di Indonesia,
Lebaran ini yang digunakan oleh teman-teman yang di Murtani. Ini kan kita tahu kan, bagaimana dalam penentuan awal Ramadan. Apakah teman-teman yang NU bagaimana, Muhammadiyah bagaimana, Hizbut Tahrir itu seperti apa yang dikembangkan. Nah ini kalau kita lihat bentuk bulan. Kalau ini bulan yang baru, ini tidak kelihatan, hanya saja karena cuma seperti cahaya aja. Ini lama-kelamaan ini bulan setengah, kemudian sampai pun, kalau naik bulan purnama. Dan seterusnya sampai akhirnya nanti akan kosong kembali. Apa itu rukyat? Rukyat itu penetapan awal penanggalan bulan Hijriah dengan melihat bulan baru yang disebut hilal. Tadi kita sebut hilal ya. Apa itu hilal? Hilal itu tadi bulan tadi awal munculnya bulan tadi bentuknya. Nah, keberadaan hilal dibuktikan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Oleh karenanya biasanya kalau Indonesia melakukan BLH atau BHR, Badan Hisab dan Rukyat, itu di daerah-daerah yang tempat terbenamnya matahari. Di mana ada daerah? Dekat pantai, ada yang di pegunungan. Nah ini yang bisa dicermati model-model kembangan. Nah keberanian dibuktikan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan saat setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Hijriah, pas waktu mau maghrib. Karena bedanya bulan Islam dengan bulan Masehi itu perhitungannya kalau Masehi jam 00 berarti berapa? Jam 12 ya, itu ganti tanggal. Tapi kalau Islam, itu yang menggantinya bedanya apa? Pas mau masuk maghrib, makanya kita puasa. Diperintahkan oleh Allah, yaitu minal fajri ilal maghrib, dari fajar sampai maghrib. Nah maghrib inilah sudah ganti hari lain. Nah walaupun Masehinya masih sekarang tanggal berapa nih? 18. Nah bulan Sabannya tanggal berapa? Misalkan bulan Saban sekarang tanggal 28 atau 27. Nah, 27, berarti Ramadannya nanti malam, pas maghrib sudah masuk tanggal 28 Sa'ban, begitu ya, secara sederhana. Bisa kita lihat itu perbedaan yang dikembangkan. Kalau hisab, yaitu penetapan awal penanggalan bulan Hijriah dengan melihat atau memperkirakan bulan baru yang disebut dengan hilal. Nah, ini ternyata berbeda cara dalam penentuan-penentuan yang dikembangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan Hijriah kita telah menjelaskan, telah mendengar ada berapa bulan kalau bulan Hijriah itu. Bulan Islam ada berapa? 12. Nah, dalam 12 kita bisa lihat Muharram umumnya tanggal 30 hari, Safar 29 Rabiul Awal, 30 hari Rabiul Akhir, 29 Jumadil Awal, 30 Jumadil Akhir, Rajab, 30 Sya'ban, 29 Ramadan, 30 berada 29, tinggal lihat tadi cuacanya. Nah ini tapi umumnya kadang-kadang lebih cenderung kalau cuacanya tidak baik boleh sampai 30 Syawal, 29 Zulqa'dah, 30 Dzulhijjah, antara 29 dan 30. Makanya beda. Tahun Masehi dengan Islam itu bedanya 11 hari. Nah ini tadi kita lihat di Indonesia itu cara perhitungan ada yang melalui model kejawen. Hisab murni yaitu melalui Muhammadiyah dan versi. Kemudian rukyat di wilayah hukmi. Jadi rukyat itu bisa terlaksana hanya dalam wilayah itu saja. Jawa Tengah berbeda dengan Jakarta, gitu. Itu wilayah hukmi. Kemudian ada rukyat global yang tadi seperti yang diungkapkan oleh teman-teman Hizbut Tahrir. Kalau di Arab Saudi melihat sudah masuk bulan, maka misalkan lebaran ya. Ini kategorinya adalah model lebaran. Nah kalau pemerintah imkanul ru'yah, yaitu imkanul ru'yah itu di semua tempat, di semua makan, di semua tempat wilayah se-Indonesia itu harus sudah sepakat semuanya melihat hilal, maka ditetapkan, maka masuk misalkan lebaran, masuk Ramadan. Ini yang versi pemerintah. Nah kalau An-Nazir dibuat, nah itu bisa teman-teman saksikan kalian di TV. Ada yang bilang melalui pasang surut atau apa gitu kan. Tapi saya tidak melihat bahwa menggunakan dalil atau hadis yang dikembangkan. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada pertanyaan sebelum nanti kita lanjutkan. Kalau tidak ada, maka kita langsung saja nanti. Gimana Pak Ahmad? Oke, lanjutkan aja. Sampai jam 1 masih ada beberapa menit lagi. Ini jelas informasi saja. Karena memang
Kalau bicara tentang hisab ru'yah semuanya berapa pusing. Karena kita nggak tahu orang awam kan. Makanya kita cuma ikut aja saudara. Menurut kata ulama kita memang kalau pengennya teman-teman kebanyakan misalkan yang HPI, ya udah itu aja hakim takbir, gitu kan, makmuman. Karena yang tahu ilmunya adalah imam. Kalau teman-teman Muhammadiyah ikut, penetapannya Muhammadiyah, NU ikut NU. Tapi kalau kita di Indonesia, maka ikut dari pemerintah Indonesia, gitu kira-kira. Prinsip imkan ru'yah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, hisab yang menyatakan hilal mungkin bisa dilihat. Di Indonesia itu tradisi hilal terlihat dalam ketinggian 2 derajat ke atas. Oleh karena berbeda tadi. Kalau pemerintah ASEAN, kalau sudah melihat misalkan bulan sabit tadi hilang itu 2 derajat ketinggiannya, maka sudah masuk bulan kan. Tapi kalau Muhammadiyah persis tidak bisa. Pokoknya ada kalau dia kurang dari 2 derajat, 0 sampai 1 derajat, maka sudah dikategorikan wujudul masuk bulan, maka masuk bulan bisa kalau Ramadan ya. Tanggal 29 sampai tanggal 19 ya. Kalau mau menikah tanggal 20, tanggal bulan lihat, oh ternyata sudah ada tanda hilal, misalkan cuma 0,5 derajat. Bagi Muhammadiyah sudah masuk bulan baru atau tahun baru. Nah ini Indonesia terlihat dalam 2 ketinggian 2 derajat ke atas. Disumpah oleh hakim, bahkan ada kan petugasnya, badan hisab ru'yahnya, bahkan di luar negeri juga di atas 5 derajat. Ini kondisi hilal. Kalau seandainya kondisi hilal tadi bulan di bawah ufuk, kalau kita melihatnya di laut, tidak di atas air laut, ya kan masih di bawah, maka aman, tidak ada perbedaan. NU Muhammadiyah pemerintah sama, berarti belum masuk bulan baru. Ya tadi katakan dari Sa'ban ke Ramadan, belum Ramadan belum masuk, itu aman. Tapi persoalannya adalah kalau hilal di atas 0 derajat sampai 2 derajat, ini hilalnya bermasalah ini. Bagaimana? Kalau NU pemerintah belum masuk bulan baru. Boleh jadi yang puasa duluan siapa? Muhammadiyah duluan. Karena sudah lihat tadi hilal 0 sampai 2 derajat. Kalau NU belakangan, kalau sudah 2 derajat, ini yang bisa dikembangkan. Pemerintah sudah sama. Pemerintah bagaimana? Ya tinggal nanti tidak antisipasinya bagaimana memastikannya, menetapkannya. Nah, yang lebih aman lagi adalah hilal di atas 2 derajat. Ini biasanya lebarannya sama, Muhammadiyah, Persis, semuanya sama barengan. Kalau kenapa? Melihat hilalnya di atas 2 derajat. Kalau kurang dari 2 derajat, masih 1 lah. Dipastikan tuh. Yang lebaran turun siapa? Muhammadiyah. Gitu kan? Kalau yang itu, pemerintah terjadi lagi belakangan. Karena belum 2 derajat. Hilal di atas 2 derajat, insya Allah aman. Lebarannya sama. Yang mereka katakan khutbah yang Idul Fitri ini ya. Bingung nanti kan. Bisa duluan, bisa belakangan. Nah ini yang bisa 2 kali bahkan ya. Beda kali. Tarik mah. Ya ini NU Muhammadiyah sama semuanya dalam perhitungan. Ini kalau kita lihat tentang hilal. Ini kan sangat kecil ya. Jadi kalau bulan pertama gelap, kemudian ada tanda-tanda seperti ini berarti sudah masuk bulan baru. Kalau lihat kasat mata. Ini hilal kemudian sangat tipis dan tentu, nah bentuknya bisa dilihat. Ini kelihatan nggak? Nggak cukup kelihatan ya. Kalau dengan adanya alat teknologi yang dikembangkan. Kita hisab, kalau di Indonesia itu ada kategori BHR, Badan Hisab Ru'yah, Muhammadiyah ikut, Persis ikut, Al-Hisab, BMG ikut, Astronomi PD ikut, Planetarium, pemerintah semuanya. Itu untuk apa? Untuk memastikan apakah sudah masuk bulan baru, bisa sudah masuk Ramadan, apakah sudah masuk Lebaran. Nah ini biasanya kalau sudah sepakat, misalkan Muhammadiyah, maka buat keputusan. NU buat keputusan. Siapa yang berhak sebetulnya? Yang berhak yaitu tergantung umat manusia. Tergantung teman-teman, bapak-bapak semuanya hadirin. Yang mana nih yang lebih percayanya? Ke ormas yang mana? Nah sebaiknya ittifaq fi istilah. Agree in disagreement. Artinya apa? Ya kalau bisa disatukanlah biar tidak terjadi perdebatan. Biasanya siapa yang bisa menyatukan? Yaitu pemerintah.
Ketika ada misalkan aksi berbeda, pemerintah yang melakukan. Menurut ulama sebaiknya dalam penetapan permulaan bulan Ramadan, akhir Ramadan atau masuk Lebaran, dan hari-hari yang akan dipercayakan kepada pemerintah. Sehingga kalau ada perbedaan penetapan bisa dihilangkan dengan satu keputusan pemerintah sesuai dengan kaidah yang berlaku hukumul hakim yang fauzina. Putusan penguasa pemerintah menghilangkan menghapuskan perbedaan pendapat sehingga masing-masing bisa menerima. Ini ya baik. Ini kita bisa lihat hilal bulan Syawal tahun 1428 Hijriah. Sekarang 33 jam 28 tahun 8 ya Pak. 2 tahun yang lalu ya. Nah, ini bisa dilihat ini masih 0 derajat. Ini pasti dipastikan ini. Kalau 0 derajat ini Muhammadiyah duluan ya. NU pemerintah belum lebaran ini. Karena kenapa tadi? 2 derajat ya. Nah jadi kalau Muhammadiyah dan servis itu wudhu dulu lah. Pokoknya ada nih. Ini kalau ini di bawah tadi. Ya kelihatan maka. Nah awal Ramadan 1432 Hijriah ini ditetapkan. Karena kenapa? Karena sudah tingginya itu sudah hampir 6 derajat. Nah awal Lebaran. Nah ini belum mencapai 2 derajat. Ini dipastikan Muhammadiyah duluan kemarin ya. Ya ini. Karena kenapa? Kurang dari 2 derajat masih 1 derajat ini. Dzulhijjah juga bisa kita lihat. Kalau Dzulhijjah itu tidak ada masalah. Yang biasanya sering perdebatan apa? Pas Ramadan dan Lebaran gitu ya. Atau Sawaran. Ini yang bisa kita lihat. Ini kalau Bapak lihat ini posisi hilal. Ini. Nah, jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hilal masih di bawah ufuk, bawah ufuk artinya tidak tampak di atas permukaan air ya, ada bayang-bayang saja seperti ini, maka selalu hilal dilaporkan tidak terlihat atau di bawah ufuk namanya. Tapi kalau sudah mulai mencuat, nah ini sudah mencuat. Jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hilal sudah di atas ufuk, maka hampir selalu hilal dilaporkan terlihat. Artinya apa? Tidak ada. Di bawah sini kan kelihatan kan? Artinya ini boleh jadi lah dengan adanya 2 derajat. Tapi kalau kurang dari 2 derajat, 1 derajat, Muhammadiyah sudah belum? Sudah. Persis? Sudah. NU? Belum. Pemerintah? Juga belum. Ini gambarannya secara sederhana bisa kita lihat. Ini model. Nah ini yang tadi yang dilihat. Kalau seperti ini sudah terlihat nih. Jika Alkitab tidak sepakat dan menyatakan hilal di atasnya, tidak cukup, tapi di bawah kelihatan nih. Bahkan menyatakan di bawah ini, menyatakan sudah masuk hilal. Menyatakan bahwa maka tinggal dilaporkan. Terlihat kesaksian tersebut ditolak. Karena kenapa? Karena masih di bawah ufuk. Ini dalam penetapan awal Ramadan dan awal. Kita memang tidak paham, tapi kita tahu saja ya. Karena ilmu ini memang sangat sulit sekali. Kalau kita tidak memang betul-betul belajar, maka akan sangat sulit sekali. Barangkali ini saja, kalau memang tidak ada pertanyaan tentang Ramadan, sekali lagi di Indonesia ini spesial awal bulan, Rukyatul Hilal, Zulkifli, Sunnah Nahdlatul Ulama, dengan mata telanjang, dengan teleskop. Kemudian kita wujudul hilal, itu dengan Muhammadiyah dan Persib. Hisab Inka Ruqyah pemerintah dan ASEAN. Ruqyah global ini termasuk HTI dan teman-teman PKS. Ini jadi tinggal nanti dikembangkan. Yang mana kira-kira bapak ibu-ibu ini? Mau ya 1, 2, 3, 4 kita tidak boleh menyalahkan. Yang jelas kita yakin itu kita ikuti. Apalagi menjelang mau Ramadan ini. Jadi janganlah kita saling menyalahkan. Dan sebelah nyalakan yang 2, 3 nyalakan yang sebelah. Semestinya yang disalahkan yang tidak mengerjakan sholat tarawih. Begitu kan? Karena memang persatuan dan kesatuan. Di Masjid Fatullah di Jakarta itu ada model kebersamaan. Sholat tarawih bagi yang mau melaksanakan sholat 11 rakaat. Berarti 8 sholat tarawih ditambah witir 3 ya. Maka itu ada 2 gelombang itu. Jadi pas 8 rakaat
Yang 23 berhenti dulu. Silakan teman-teman yang nyetir. Ngobrol. Setelah selesai, baru dah pulang diteruskan oleh teman-teman yang 23. Artinya apa? Harus ada kebersamaan. Jangan kita saling menyalahkan. Karena kenapa? Semuanya ada dalilnya, ada dasarnya. Jadi kita nggak mestilah harus kita diperdebatkan masalah furu'iyah perbedaan. Yang penting bagaimana kita maju. Islam bisa berkembang. Maksudnya materi pelajaran yang didapatkan dengan ibadah puasa. Rasulullah menyatakan dalam hadis sumu, tapi berpuasa kalau yang tak dikatakan sehat. Itu orang Islam, tahu dalilnya. Tapi ternyata yang memiliki orang Muslim, orang Amerika yang memiliki, dia teliti orang yang berpuasa dan yang tidak berpuasa saat melakukan ujian, saat melakukan ulangan. Ternyata kesimpulannya apa? Ternyata orang yang puasa itu nilainya lebih tinggi dibanding yang tidak berpuasa, itu luar biasa. Bahkan di penelitian Amerika juga halaman bukan terhadap orang yang berpuasa saja diteliti. Diteliti terhadap tikus. Usia tikus rata-rata kalau meninggal dunia itu 2,5 tahun. 2,5 tahun berarti COVID atau meninggal mati. Mati. Tapi ternyata ada beberapa tikus disurvei, ada tikus yang jalur normal tidak dikasih dipuasakan, yang tikus yang satunya lagi itu sampelnya dipuasakan. Ternyata apa survei hasilnya? Ternyata tikus yang dipuasakan itu usianya lebih panjang, 4 tahun. Dari umur yang rata-rata, berapa tadi 2,5 tahun, dari orang yang puasa itu bisa sehat. Jadi bisa umuran panjang. Bahkan penelitian di Mesir, saya pernah membaca itu, yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari dan dari Henry, Profesor Henry yang menyatakan, ternyata orang yang puasa itu menyebabkan kulitnya jadi halus, lembut. Makanya ibu nggak berpakai nikah lagi kalau untuk lagi puasa. Al-Imam Syafi'i pada usia 15 tahun itu bisa memberikan fatwa. Ulama sekaligus internasional. Usianya 15 tahun, kita 15 tahun. Imam Syafi'i hafal Al-Quran apa saja, paham ilmu-ilmu yang dikembangkan. Ternyata pada usia 16 tahun, Imam Syafi'i menyatakan rahasianya apa? Karena Imam Syafi'i rajin puasa Senin Kamis. Artinya apa? Ibu yang saya sampaikan waktu sudah kita bahas tentang Ramadan. Ramadan itu banyak fadilahnya, orang yang puasa yang cerdas. Bahkan para ulama-ulama Indonesia terutama Buya Hamka, dengan Buya Hamka, itu dia membuat karya fenomenal dengan tafsir Al-Azhar. Itu dikerjakan di penjara. Dan selesainya pada bulan Ramadan. Indonesia merdeka bulan apa, Bu? Memang bulan Masainya Agustus. Tapi berubah dengan Ramadan. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang teman-teman, masuk Ramadan hendaknya kita berikan prestasi. Kerjaan kita di alias atau di tempat-tempat yang lainnya, di masyarakat kita, berikan manfaat. Rasulullah menyatakan kebenaran tanpa minat, sebaik manusia yang bermanfaat. Bahkan ada saya membaca dan melihat film orang Muslim yang namanya Film Channel. Pernah dengar Pak? Sudah pernah dengar jalan-jalan? Tadi barusan saya nyebutin. Film Channel itu dikatakan matanya buta, telinganya tidak mendengar, dia nggak bisa berbicara. Bayangkan Pak, kalau mau makan untuk anak-anak gimana bisa itu? Sulit sekali. Waktu yang mungkin tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Rupanya film-film ini dia menyatakan ada ungkapan yang menarik. Biarlah Tuhan mencabut mata saya. Biarlah Tuhan mencabut telinga saya. Biarlah Tuhan mencabut lidah saya. Tapi Tuhan tidak mencabut hati saya. Dengan adanya hati yang telah diberikan Tuhan, akhirnya saya bisa memberikan kepada bangsa. Ada waktu saya pernah buruk presiden. Bahkan presiden di Amerika ada 4 presiden. Setiap matanya ingin bertemu dengan siapa? Karena memberikan manfaat. Bahkan saat dia meninggal dunia,
Hartanya, kekayaannya buat siapa? Buat umat, buat beasiswa dan sebagainya. Itu orang muslim. Bagaimana dengan kita? Puasa Ramadan, hendaknya kita beri memberikan manfaat. Sahabat Abdurrahman bin Auf sukses perhatiannya selesai. Bahkan saya pernah membaca dan sering memberi kajian tentang zakat. Orang yang sukses karena zakat. Dan saya suka juga banyak sekali. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Semoga nanti lain waktu kita bisa berjumpa dalam kajian-kajian yang lebih menarik lagi. Sehingga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaat dari kita semuanya. Sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam menetapkan awal Ramadan atau awal Lebaran tergantung kepercayaan Bapak semuanya. Tinggal mana yang mau diambil. Semuanya ada dalil-dalil yang dikembangkan. Semoga manfaat dari kita semuanya kita tutup dengan doa penutup masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.